Halo semua, selamat datang kembali di channel Fast Movie, dimana pada kesempatan kali ini Fast Movie akan melanjutkan episode 11 hingga 12 series Breaking Bad season kelima. Di episode sebelumnya, diketahui bahwa Walter telah berhasil menyembunyikan uang miliknya ke tempat paling aman. Hal itulah yang membuat Agent Hank cukup frustasi, karena selama masa cutinya, ia belum juga menemukan bukti apapun. Tapi di satu sisi, Jesse yang kembali berulah akhirnya kini telah diamankan. Tentu hal ini akan menjadi kabar baik bagi Agent Hank sendiri. Apakah Jesse akan turut membantu Agent Hank untuk meringkus Walter? Mengingat kini hubungan Jesse bersama Walter tengah mengalami konflik pribadi. Untuk tahu jawabannya, kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Say my name, Heisenberg. Selama berjam-jam FBI telah menginterogasi Jesse. Namun selama itu juga Jesse terus bungkam tanpa mengatakan apapun. Hingga kemudian masuklah Agent Hank ke ruangan tersebut. Begitu Agent Hank mengetahui jika Heisenberg yang asli ialah Walter White, di saat itulah Jesse mulai tertarik dengan proses interogasi. Dari perilaku Jesse yang membuang uang di jalanan, Hank tahu jika hubungan antara Jesse dengan Walter pasti sedang bermasalah. Dengan perselisihan itulah Hank menawarkan kesepakatan kepadanya. Apabila Jesse bersedia menceritakan semua kegiatan perdagangan obat-obatan yang Walter lakukan, Hank akan memberikan jaminan kekebalan hukum. Penawaran Hank bisa dibilang cukup menggiurkan, apalagi dengan penemuan terbarunya. Hanya tinggal menunggu waktu saja Jesse akan nginap di penjara. Tentu yang Jesse butuhkan saat ini ialah kartu bebas penjaranya. Namun untuk kali ini kesetiaan Jesse perlu diacungi jempol. Karena meski Jesse membenci Walter, Jesse masih tetap memilih bungkam. Tak berselang lama kemudian Saul masuk ke ruang interogasi. Begitu melihat Hank tengah berbicara dengan Jesse, di saat itu juga Saul segera mengusir Hank dari ruangan. Begitu ruangan hanya tinggal mereka berdua, Saul meluapkan kekesalannya di hadapan kliennya sendiri. Pasalnya di saat anak buahnya tengah berusaha mengamankan uang Walter dari tangan FBI, bisa-bisanya Jesse malah dengan sadar membuang uang miliknya ke jalanan. Dengan penemuan terbaru Hank terhadap sosok Heisenberg yang asli, bisa dibilang tertangkapnya Jesse semakin memperparah situasi. Menanggapi masalah serius yang dilakukan Jesse, tentu Walter perlu memikirkan cara supaya Hank tetap tak mendapatkan bukti apapun. Satu hal yang menjadi prioritas utama Walter sendiri, di mana apapun yang terjadi nantinya keluarganya tak boleh menanggung semua kesalahan yang telah ia lakukan. Yang mana satu-satunya cara yang mesti ia lakukan, menurutnya adalah dengan membuat video pengakuan. Setelah selesai membuat video itu, Walter ditemani Skyler mengadakan pertemuan bersama keluarga Agent Hank. Dua keluarga yang tengah berseteru itu kini telah berada di satu meja makan yang sama. Setelah sekian lama mereka saling beradu argumen dan tak menemukan titik temu apa-apa, Walter pun mengalah dengan meninggalkan acara makan malam tersebut. Namun sebelum pulang, Walter mengeluarkan salinan video pengakuannya. Sesampainya di rumah, Hank tentu langsung menyetel video tersebut. Namun alangkah terkejutnya, karena rekaman itu bukan berisi pengakuan, melainkan berisi muatan fitnah yang sengaja Walter arahkan kepada Agent Hank. Walter sengaja merancang cerita karangannya dengan menambahkan beberapa detail fakta, yang mana jika video itu dilihat oleh agent lain, mereka pasti akan kesulitan membedakan antara mana fakta dan mana yang dusta. Hank has been building a meth empire for over a year now and using me as his chemist. Video itu tentu cukup memukul mundur pergerakan Agent Hank. Setelah memberikan tekanan kepada Agent Hank, Walter terlihat tengah berusaha membereskan masalah yang Jesse lakukan. Setelah mempertimbangkan beberapa kemungkinan terburuk jika Jesse masih tinggal di sini, Walter merasa jika Jesse lebih baik pergi keluar kota dan jangan pernah kembali. Jika Jesse mau menuruti sarannya, Saul mempunyai kenalan yang ahli dalam membuat identitas baru. Meski nada bicara yang Walter gunakan seperti seorang yang memberikan solusi, tapi Jesse merasa jika Walter hanya ingin mengusir Jesse dengan cara halus. Perbedaan persepsi itu bahkan sampai membuat Jesse cukup emosional. Alright, just drop the whole concerned dad thing and tell me the truth. I mean, you need me gone, cause your dickhead brother-in-law is never gonna let up. Jesse mengira jika selama ini dirinya hanya dimanfaatkan Walter demi kepentingannya sendiri.
Terlepas dari sikap manipulatif yang biasa Walter lakukan demi mempengaruhi Jesse, dari lubuk hati terdalam Walter sebenarnya sangat peduli dengannya. Ia bahkan sampai menganggap Jesse ini sebagai anaknya sendiri. Sementara Hank ini cukup dipusingkan dengan adanya rekaman video fitnah dari Walter. Kondisi yang bisa dibilang serba salah. Jika Hank mengatakan kepada jajarannya bahwa Eisenberg yang asli ialah saudara iparnya sendiri, tentu penemuan itu akan menjadi topik kontroversial. Apalagi dengan adanya rekaman fitnah itu, akan semakin membuat para anak buahnya semakin percaya dengan fitnah yang Walter lakukan, sehingga kali ini Hank terpaksa mengalihkan fokus utamanya ke kasus lain. Di saat bersamaan kini Saul tengah mengurus persiapan untuk menghijrahkan Jesse ke kota lain. Entah sebaik apa kota yang akan Jesse singgahi nanti. Tentu Jesse merasa cemas harus benar-benar meninggalkan kota tempatnya lahir. Demi menutupi kecemasannya itulah Jesse mulai menghisap ganja dengan harapan ia bisa menjadi lebih tenang. Hanya saja Saul melarang Jesse menggunakan barang haram itu, karena rekannya pasti tak akan menerima Jesse jika kondisinya dalam keadaan teler. Sehingga Saul meminta Jesse untuk mematikan rokoknya dan melarangnya membawa ganja tersebut. Karena Jesse ini masih ngayal, Saul terpaksa memberikan kode kepada Yul ajudannya untuk mencopet ganja yang Jesse simpan di dalam kantong jaketnya. Jesse akhirnya diantar ke tempat penjemputan. Sembari menunggu penjemputan, Jesse berpikir alangkah baiknya jika menunggu sambil menghisap ganjanya. Namun Jesse baru sadar jika ganja yang ia simpan di kantong jaketnya telah menghilang. Jesse sempat berpikir jangan-jangan Yul adalah orang yang telah mengambil ganjanya. Dimana kesadaran itu kembali merefresh ingatan Jesse atas jawaban hilangnya resin yang ia simpan di bungkus rokoknya. Dengan amarah yang meledak-ledak, Jesse langsung kembali dan mengajar Saul. Sebenarnya yang membuat Jesse marah bukan karena ganjanya telah diambil, melainkan peran Saul untuk membantu Walter mengambil resin darinya. Yang mana resin itu digunakan untuk meracuni Brooke. Saul pun mengakui jika ia memang menyuruh Yul untuk mengambil resinnya. Tapi yang perlu Jesse ketahui bahwa semua itu merupakan rencana Walter. Andai saja Saul tahu rencana Walter sebenarnya, Saul pasti tak akan melakukan semua ini. Mengetahui fakta ini, Jesse pun segera mengalihkan perhatiannya untuk pergi ke rumah Walter. Untungnya Saul langsung mengabarkan kejadian yang sangat tak terduga ini kepada Walter, sehingga Walter memiliki waktu untuk mempersenjatai dirinya sebelum ia bertemu dengan Jesse. Sementara Jesse yang lebih dulu sampai ke rumah Walter, ia pun langsung mengambil 1 tong bensin dengan maksud ingin membakar rumah tersebut. Tak berselang lama kemudian Walter berhasil menyusul Jesse. Dengan hati-hati Walter segera masuk ke dalam rumah. Hanya saja Walter sama sekali tak menemukan tanda-tanda Jesse masih di sana. Di rumahnya hanya tersisa botol bensin yang masih tertinggal dan bau menyengat di setiap sudut ruangan. Dengan gagalnya percobaan pembakaran ini, Walter sempat berpikir jika Jesse hanya ingin menyakiti keluarganya saja. Untuk itulah Yul ditugaskan untuk segera mencari keberadaan Jesse. Sementara dengan kondisi rumahnya yang baru saja didobrak dan hampir seluruh ruangan rata dengan bensin, Walter tentu harus segera menormalkan kondisi rumah seperti sedia kala. Hanya saja si petugas kebersihan bilang jika bau bensin di karpet tak akan bisa benar-benar menghilang. Dengan kendala inilah tentu akan memaksa Walter mencari alasan masuk akal, supaya ketika keluarganya pulang nanti mereka tak akan curiga jika rumahnya baru saja akan dibakar. Begitu Skyler dan Walter Junior menyadari bau bensin di seluruh ruangan, Walter telah siap dengan jawaban yang telah ia siapkan. Walter beralasan jika bau bensin ini bermula ketika ia sedang mengisi bahan bakar, yang mana mesin pemompa itu rusak sehingga bensin mulai berceceran mengenai sekujur tubuhnya. Sehingga saat pulang, beberapa rembesan bensin yang mengenai bajunya mulai menetes ke seluruh ruangan. Dengan gelagat ini tentu Skyler tahu jika apa yang Walter katakan pasti cuma bohongan. Apalagi saat itu Walter tiba-tiba merencanakan untuk bermalaman di hotel. Dengan rencana dadakan ini, tentu semakin meyakinkan Skyler bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres. Setelah berhasil meyakinkan keluarganya, kini giliran Walter mendengar kemajuan intelijensi yang anak buah Saul lakukan, di mana mereka masih belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan Jesse. Setelah melihat kemarahan Jesse karena perilaku Walter, Saul menyadari bahwa saat ini Jesse bisa saja menjadi ancaman. Sehingga demi keamanan bersama, mungkin langkah terbaik yang mesti kita lakukan ialah membunuhnya. Terlepas dari apa yang baru saja Jesse lakukan terhadapnya, Walter sama sekali tak setuju dengan saran yang Saul berikan. Bagi Walter, Jesse adalah satu-satunya mantan partner yang tak akan mungkin ia bunuh. Perbincangan rahasia yang Walter lakukan bersama Saul di parkiran tadi ternyata diketahui oleh Skyler. Skyler diam-diam memata-matai suaminya karena saat di rumah tadi,
Skyler sengaja mengikuti sandiwara omong kosong soal pompa rusak itu karena Walter Junior berada di sana. Dan karena kebetulan mereka berdua kini telah menginap di hotel, Skyler ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena kebetulan kebohongannya telah terbongkar, tentu Walter tak punya alasan lagi untuk berbohong. Terkait konflik internalnya dengan Jesse, Walter sebenarnya cukup susah untuk menjelaskan secara detail bagaimana masalah itu bermula. Yang jelas Jesse marah karena Walter telah melakukan sesuatu yang menurutnya tak bisa ia toleransi. Padahal Walter melakukan semua itu demi alasan yang baik. Kekhawatiran Skyler selama ini ternyata benar-benar terjadi. Sebelum Walter pensiun, Skyler sebenarnya telah memprediksi bahwa kejadian teror semacam ini cepat atau lambat akan terus berulang. Walter tentu menenangkan Skyler karena Jesse berbeda dengan orang kartel seperti biasanya. Jesse hanyalah seorang pecandu yang memiliki permasalahan emosional. Hal itu pun terbukti dengan gagalnya percobaan pembakaran yang sudah dilakukan di rumah kita. Setelah apa yang Skyler dan Walter lakukan sampai saat ini, mulai dari renggangnya hubungan dengan keluarga Hank dan Mary, serta pembuatan rekaman fitnah yang telah kita berdua lakukan, Skyler merasa Walter harus lebih tegas untuk menangani masalah ini demi keluarganya. Dengan kata lain, Skyler ingin Walter membunuh Jesse Pinkman. Nah pertanyaannya, di manakah saat ini Jesse berada? Jadi saat Jesse berencana membakar rumah Walter, Hank yang membutuhkan Jesse sejak dari kantor Saul berhasil mencegah perbuatannya. Setelah mendengar alasan kenapa Jesse sampai melakukan semua ini, Hank berhasil menenangkannya sehingga mereka berdua kini beraliansi demi menjebloskan Walter ke penjara. Demi keamanan, Hank lantas memboyong Jesse untuk sementara waktu menetap di rumahnya. Itulah kenapa anak buah Saul yang memiliki koneksi di mana-mana sampai detik ini tak bisa menemukan keberadaan Jesse. Sebagai langkah permulaan, Hank meminta Jesse menceritakan semua perjalanan bisnis yang ia lakukan bersama Walter, mulai dari awal pertemuan, tindak kriminal sampai masalah personalnya. Agen Gomez yang mendengar semua cerita itu pun dibuat terheran-heran dengan fakta yang sebenarnya. Ia percaya dengan apa yang Jesse katakan. Namun sekali lagi meski dia memiliki saksi kuat, sama sekali tak akan berarti jika kita tak memiliki bukti nyata. Apalagi Jesse ini memiliki riwayat sebagai seorang pecandu, yang mana kebenaran ceritanya akan sangat mudah diperdebatkan saat proses peradilan. Untungnya Hank memiliki rencana untuk mendapatkan bukti. Dengan berbekal pesan suara dari Walter yang menginginkan pertemuan dengan Jesse, Hank meminta Jesse menyanggupi pertemuan itu dengan membawa penyadap suara. Menurutnya penjelasan yang akan Walter katakan padanya bisa menjadi barang bukti kuat. Jesse yang sudah lama berpartner dengan Walter tentu tahu cara berpikir yang akan Walter lakukan, di mana pertemuan itu pasti sengaja Walter lakukan dengan tujuan untuk membunuhnya, bukan untuk mengajak berdiskusi. Namun Hank ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda. Dari semua yang Jesse ceritakan tadi, Hank melihat jika Walter sebenarnya sangat peduli dengannya. Menurutnya Walter sengaja memanipulasi Jesse karena Walter tak ingin ia meninggalkannya. Belum lagi dengan aksi heroik lain yang sengaja Walter lakukan demi menyelamatkan nyawanya. Intinya, semua usaha yang Walter lakukan sejauh ini hanyalah demi meyakinkan Jesse bahwa Walter bukanlah orang jahat. Meski apa yang Hank katakan tadi sangat masuk akal, Jesse sepertinya terlalu sulit untuk memahaminya. Ia terus beranggapan jika Walter layaknya iblis yang rela melakukan apapun demi kepentingannya sendiri. Apapun yang akan kalian pikir akan terjadi, Jesse berani menjamin bahwa yang akan terjadi nantinya pasti kebalikannya. Menurutnya Walter adalah musuh yang paling pintar dibanding bandit-bandit lain. Seolah tak peduli dengan apa yang Jesse katakan, Hank ternyata akan tetap melakukan rencana ini. Lagi pula tempat pertemuan mereka ialah di tempat keramaian, di mana kemungkinan akan terjadi pembunuhan akan sangat kecil. Setelah memasangkan alat penyadap, Jesse mulai mendatangi tempat pertemuannya dengan Walter. Setelah berjalan kurang lebih 15 meter, Jesse sebenarnya sudah melihat keberadaan Walter di sana. Hanya saja ia sempat berhenti melangkah karena melihat pria berjaket hitam yang ia yakini sebagai seorang algojo. Apalagi saat Jesse hampir mendekati Walter, lokasi yang mulanya banyak orang berlalu lalang kini berangsur-angsur sepi, sehingga kecurigaan Jesse semakin menjadi-jadi. Karena tak ingin mengambil resiko, Jesse akhirnya putar arah untuk menjauh. Hank dan Gomez yang memantau pergerakan Jesse tentu dibuat kesal. Rencana yang telah mereka siapkan demi merekam pembicaraan Walter malah berakhir dengan ancaman tidak jelas yang Jesse ucapkan melalui telepon umum. Mendengar ancaman itu tentu membuat Walter was-was, karena sebenarnya Walter ini memang tak berniat untuk membunuh. Lagi pula pria dengan jaket hitam itu bukanlah algojo melainkan orang random yang kebetulan memiliki perawakan layaknya algojo.
Merasa ancaman Jesse tadi bukanlah sekedar bualan, Walter akhirnya menelpon Todd untuk meminta bantuan kepada pamannya. Dan episode 12 bersambung.